Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bi ismihil asma al-mukhtasi bil mulkil azil ahma alladzi laisa dunahu muntaha wala wara'ahu marma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ini tentang bagaimana pujian atau Allah Subhanahu wa taala memposisikan kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam posisi yang begitu luhur. Kita lanjutkan kajian kitab Asy-Syifa, ya. Ini masih tentang bagaimana makom Kanjeng Nabi di sisi Allah yang luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kita sudah sampai pada mengenai posisi Rasulullah di dalam surat Al-Nashrah misalnya, ya, yang di sana disebutkan warofa'na laka dzikrak, ya, warofa'na laka dzikrak, sebutan Kanjeng Nabi itu diangkat menjadi luhur sehingga selalu berada di sisi Allah, ya, itu maksudnya. Jadi Imam Qatadah mengatakan rafa'allah dzikrahu fid dunya wal akhirah falaysa khatibun wala mutasyahhidun wala sahibu salatin illa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allah mengangkat, ya, sebutan Muhammad itu, ya, itu ya di dunia ya di akhirat. Maka orang yang bertasyahud, ya, orang yang menyebut beliau atau orang yang sedang sholat, jadi tidak bisa sah gitu. Bahkan khutbah saja, khotib di dalam khutbah itu kalau tidak ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu tidak sah, gitulah, ya. Mesti harus menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Warawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibrilu alaihi salam. Suatu ketika malaikat Jibril itu datang, ya, kepada Nabi. Faqala Jibril inna rabbi wa rabbaka yaqulu tadri kaifa rafa'tu dzikrak. Jadi ini yang berbicara bukan Jibril tetapi Kanjeng Nabi, ya. Inna rabbi wa rabbaka yaqul. Tuhanku dan Tuhanmu Jibril berfirman, tadri kaifa rafa'tu dzikrak. Kamu tahu enggak bagaimana aku mengangkat sebutan namamu itu? Nah, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Jibril, ya, Allah dan Rasul lebih tahu. Qala, maka Allah berfirman di sini melalui Kanjeng Nabi, idza dzukirtu dzukirta, ya, faman dzakaraka dzakaroni. Idza dzukirtu dzukirta ma'i, idza dzukirtu dzukirta ma'i.
dahulunya Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu disebut, kalau aku disebut, kata Allah, maka engkau pun juga disebut bersamaku, besertaku. Jadi ini saking luhurnya posisi Kanjeng Nabi. Qala Ibnu Atha, ini mensyarahi hadis ini, Ibnu Atha, ja'altu tamamal iman bidzikrika ma'i. Aku menjadikan sempurnanya iman itu dengan cara menyebut namamu untuk terus-menerus menyertaiku. Harus ada syahadah, itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, harus ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Enggak boleh hanya wa asyhadu an la ilaha illallah saja. Wa qala aidan ja'altuka dzikran min dzikri faman dzakaraka dzakaroni. Ini maksud dari hadis tadi juga, itu artinya aku jadikan dirimu sebagai sebutan dari berzikir kepadaku itu. Dan siapa yang menyebut dirimu sebenarnya telah menyebut aku. Kita membaca sholawat misalnya, ya di sana kita juga pasti juga mengingat Allah karena kita sedang mendoakan, mendoakan Rasulullah SAW. Qala Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, la yadhkuruka ahadun birrisalah illa dzakaroni birrububiyah. Maksud wa rafa'na laka dzikrak atau rafa'tu dzikraka, itu hadis itu bahwa tak satu pun orang menyebut dirimu melalui kerasulan itu kecuali dia menyebutku dengan rububiyah, dengan ketuhananku. Maksudnya begini, apa yang dimaksud dengan layat guruka hadun birrisalah? Bagaimana sih mengikuti mutaba'ah melalui terhadap risalahnya Rasulullah SAW, kerasulan Kanjeng Nabi ini, ya pada saat yang sama seseorang akan menyebut ketuhanannya Allah. Nah itu. Wa syara ba'duhum, sebagian para ulama menyebutkan fi dzalika ila syafa'ah, menyebutkan juga bahwa itu yang dimaksud adalah syafaatnya Rasul. Ini sebagian para ulama. Jadi para ulama banyak menakwili hadis-hadis ini, ya, mengulas dengan sudut pandang yang berbeda. Tapi sebenarnya pointersnya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dzakarahu ma'ahu ta'ala angqarna ta'atahu bi ta'atih wasmahu bi ismihi. Jadi Allah juga menyertakan, ya, orang yang menyebut Nabi itu juga menyebut Allah, atau menyebut Allah senantiasa. Misalnya taat kepada Allah, di sana disebutkan juga taat, harus taat juga kepada Rasul. Tidak bisa kita cukup Al-Quran saja, gitu ya, tanpa hadis. Hadis itu kan begini-begini, tidak bisa. Anda pun tidak akan pernah faham dengan Al-Quran tanpa hadis. Ya, ingat itu. Jadi itu. Karena itu sebegitu agung dan besarnya kedudukan Rasulullah SAW untuk menjelaskan tentang Allah. Nah itu. Karena itu taat kepada Allah, ya harus taat pada Rasul. Menyebut namanya, menyebut nama Rasul di situ. Faqala ta'ala wa ati'ullaha war rasulah. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Dan Rasul. Ini menggambarkan, maksudnya Kanjeng Nabi.
Aminu billahi wa rasulih dalam Al-Quran. Imanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi maka menjadi batil kalau orang ingkar sunnah, mengingkari sunnah Nabi, mengingkari hadis Nabi, ya. Karena apa? Ya di Quran sendiri kita memang wajib beriman kepada Allah dan kepada Rasul dengan seluruh kepribadian yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Fajama'a bainahuma biwawil adfi al-musyarrakah. Maka aminu billahi wa rasulih. Ada wawu di sana, wawu ataf kalau dalam istilah ilmu nahwu itu. Fungsi wawu ini kebetulan wawu atafnya al-musyarrakah, penggabungan, ya. Wala yajuzu jam'u hadzal kalam fi ghairi khalqi fi ghairi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa menyebutkan kalimat musyarrakah ini kecuali haknya Nabi itu. Haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Asy-Syaikh Abu Ali Al-Husain bin Muhammad Al-Jayyani Al-Hafidz. Al-Hafidz itu ini di dalam itu sebuah gelar untuk ulama ahli hadis, ya. Kalau ada orang punya gelar Al-Hafidz itu berarti minimal dia hafal 100.000 hadis. 100.000 hadis, ya. Jadi untuk sekarang ini nggak ada yang disebut orang yang hafal sampai 100.000 hadis itu. Maka gelar Al-Hafidz itu sudah tiba-tiba ya harus diuji betul itu, ya. Bukan Al-Hafidz maksudnya itu di konteks ini orang yang hafidz Quran, bukan, ya. Nah, itu kalau orang tiba-tiba Al-Ustadz siapa ini Al-Hafidz, Al-Hafidz itu gelar hadis, ahli hadis yang sudah hafal 100.000. Kita ini hafal 100 hadis itu sudah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini 100.000. Jadi jangan sampai nanti disamakan, wah dia gelarnya Al-Hafidz. Al-Hafidz itu yang sudah hafal 100.000 hadis. Fima ajazanihi wa qara'tuhu ala thiqah, yang sudah mengijazahkan hadis ini kepadaku dan aku membacanya dengan penuh rasa percaya. Qala hadatsana Abu Umar An-Namariyu. Qala hadatsana itu berarti memberi berita, menceritakan kepada kami. Abu Muhammad bin Abdul Mu'min qala hadatsana Abu Bakar bin Tasah haddatsana Abu Dawud As-Sijziyu haddatsana Abdul Walid At-Toyalisiyu haddatsana Syu'bah an Mansur an Abdullah bin Yasar an Hudzaifah. An Hudzaifah ini sahabat Nabi sudah, Hudzaifah bin Ibnul Yaman, ya. Radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum ma syaa Allah wa syaa fulan walakin ma syaa Allah thumma syaa fulan. Janganlah sekali-kali kalian mengatakan masya Allah wa syaa fulan. Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh fulan. Wa syaa, dan seseorang berkehendak. Maksudnya gini, ini ada soal wawu, huruf wawu, dan itu, ya. Tapi oleh Kanjeng Nabi, walakin masya Allah thumma syaa fulan, ada thumma. Tetapi masya Allah apa yang dikehendaki oleh Allah, thumma syaa, kemudian syaa fulan, seseorang baru berkehendak. Jadi wawu ini berarti musyarrakah, jangan sampai kehendak Allah dan kehendak si fulan ini bareng. Gitu loh, ya.
Jadi seluruh kehendak kita ini sebenarnya ya akibat kehendak Allah. Akibat kehendak Allah. Makanya summa sya'a fulan. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Khattabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Ibnu Ibrahim bin Khattab al-Imam al-Hafidh. Jadi beliau juga seorang hafidh. Al-Khattabi itu nama kakeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Khattabi arsyadahum sallallahu alaihi wasallam ilal adab fi taqdimi masyiatillahi ta'ala ala masyiati man huwa siwah. Hadis itu menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW mengajari ya tentang adab, etika. Adab ini. Adab itu lebih dalam daripada akhlak. Jadi paling dalam itu namanya adab. Adab itu lahir dari ahwal. Hal namanya. Hal itu adalah limpahan-limpahan ruhaniyah di dalam jiwa seseorang, batiniah sini. Jadilah adab. Maka adab itu sebenarnya sebagai etika batiniah. Adab melahirkan amal. Nah, amal jadilah akhlak. Nah, kalau amalnya baru bagus ya akhlak bagus namanya. Atau sebagian berpendapat akhlak dulu baru amal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau amal akhlaknya buruk ya amaliyahnya buruk juga walaupun secara performance baik kelihatannya. Tapi kalau akhlak adabnya buruk, itu kok kelihatannya bagus ya. Baca Qur'annya juga bagus misalnya. Dalilnya bagus. Gak taunya ada nifak di dalam adabnya. Ada kemunafikan di dalam sini. Nah, itu bisa terjadi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtaroha bithumma allati hiya lin nasaki wat tarakhi bi khilafil wawi allati hiya lil ishtiraq. Jadi dipilih oleh Rasulullah dengan summa ya, bukan wawu. Di dalam tertib urutan hadis itu tadi lin nasak wat tarakhi itu tertib struktur bahasa tadi, kalimat tadi berbeda. Kalau wawu itu memang memiliki fungsi lil ishtiraq untuk penggabungan, ataf namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithlu al-hadits al-akhar anna khatiban khutbah inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang khatib berkhutbah ya berpidato lah di hadapan Nabi. Faqala mayyuti'illah wa rasulahu faqad rasyada. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya maka dia benar-benar mendapatkan petunjuk. Wa may ya'sihima faqad ghawa. Siapa yang memaksiati keduanya, mengingkari keduanya ya, faqad ghawa faqad dhalla, maka dia sebenarnya tersesat. Nah, Rasulullah langsung berbicara. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa khotibal qaum antakum. Kamu itu khotib tukang pidato yang jelek. Kum, pergi-pergi. Kenapa Rasulullah SAW begitu? Nah, ini penjelasannya. Au qala idhab, atau dalam riwayat menyebutkan idhab, pergi. Qala Abu Sulaiman kariha minhu al-jam'a bainal ismaini biharfil kinayah lima fihi minat taswiyah. Nah, Rasulullah tidak suka menggabungkan antara dua nama ya. Allah dan Rasul tadi digabung di dalam dhamir untuk menyamakan kinayah itu. Jadi metafor kayak semacam apa ya. Karena apa itu kayaknya menyamakan gitu loh. Wa dhahaba ghari innahu innama kariha lahu al-wuquf
ala ya'sihima. Karena berhenti pada kalimat ya'sihima itu Rasulullah nggak suka, ya nggak suka. Siapa yang memaksati keduanya terus habis itu berhenti. Wa qulu Abi Sulaiman as-sahhu, pendapat yang pertama lebih sahih, lebih benar, ya. Lima ruwiya fil hadis sahih annahu qala, dalam hadis sahih disebutkan annahu qala, si khatib tadi, wa may ya'sihima faqad ghawa wa lam yadhkur al-wuquf ala ya'sihima. Tidak, tetap di sana ada faqad ghawa, bukan karena wukuf berhenti pada ya'sihima Rasulullah tidak suka, tetapi sebenarnya ada terusannya faqad ghawa di dalam hadis yang dalam hadis sahih disebutkan begitu maksudnya. Wa qad ikhtalafa al-mufassirun wa ashabul ma'ani fi qouli ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Para ashabul ma'ani itu para penakwil makna-makna terhadap hadis ini, ya, para mufassir mengatakan mengenai ayat Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mufassir, para ahli tafsir ketika menafsiri ayat ini, hal yusholluna raji'atun 'ala Allah ta'ala wal malaikati amlah. Apakah kata yusholluna, karena itu jamak, soalnya jamak itu menggambarkan apakah yang bersolawat itu, ya, ini kembalinya adalah Allah dan para malaikat atau tidak. Fajazahu ba'duhum, ada yang memperkenankan, memperbolehkan, memang itu boleh-boleh saja menurut ilmu nahwu, ya, menurut bahasa boleh. Wa manahu akharun li illat tasyrik, ada juga yang tidak memperbolehkan. Karena apa? Karena li illati tasyrik, ada musyarakah antara Allah dengan malaikat. Loh, Allah kan posisinya beda dengan malaikat, kok ini digabung gitu. Maka mereka ulama tidak memperbolehkan. Wa khassu ad-dhamir bil malaikah wa qaddaru al-ayah, mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna, kata yusholluna itu kembalinya kepada malaikat. Para malaikatlah yang bersolawat, begitu. Tapi kalau ditakdirkan di waqaddaru itu dimunculkan, itu ya, dimunculkan dalam secara nyata, itu ayat seakan-akan tafsirnya innallaha yusolli wa malaikatahu yusolluna. Allah sendiri itu yusolli wa malaikatahu yusolluna. Wa qad ruwiya an Umar radhiyallahu anhu annahu qala min fadilatika indallahi an ja'ala ta'ataka ta'atah. Fa qala ta'ala mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Wa qad qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Sayyidina Umar pernah mengatakan, meriwayatkan hadis, di antara keutamaan yang ada di dalam engkau Muhammad SAW di sisi Allah, yaitu Allah menjadikan taat kepadamu itu adalah merupakan taat juga kepada Allah. Ya, siapa yang taat pada Rasul, maka faqad ata Allah. Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul, sudah taat pada Allah. Nah, inilah perlunya. Ini kenapa perlunya kita ini berguru, ya, berguru, karena memiliki sebuah sanad mata rantai. Ini digambarkan di Quran.
Ya, kenapa sih kok nggak langsung taat saja pada Allah? Kok Rasul dikait-kaitkan gitu? Bahkan di sini disebutkan taat kepada Rasul saja sama dengan taat pada Allah. Nah inilah, ini ilmu pendidikan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Diposisikan gitu, orang itu harus belajar untuk taat kepada Allah, ya taat kepada Rasul belajarnya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Sampai segitunya ya Allah itu. Ini apa? Rahmatan lil ummah, rahmatan linnas, rahmatan lil alamin. Ya. Bagaimana aku meraih rahmatmu Allah? Kata Allah, ini loh ada Muhammad, ada Rasul. Harus kamu ikuti. Kalau kamu mencintaiku, kata Allah. Cinta ini kan sebuah puncak. Ya. Puncak dari perjalanan spiritual. Ya. Kalau kita belajar tasawuf itu di sana ada maqamat, ada hal, fana, musyahadah, ma'rifah, mahabbah. Puncaknya cinta. Loh, kita itu mencintai Allah SWT, jangan membabi buta. Cinta itu harus benar. Cinta itu harus ada ilmunya. Makanya di dalam hadis qudsi disebutkan, kuntu kanzan makhfiyan. Aku ini adalah rahasia. Tiada tara yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rafa, aku cinta, loh ini aku cinta. An u'rafa, untuk dikenal. An u'rafa itu untuk dimakrifati. Itu artinya pengetahuan, untuk diketahui. Dikenal dan diketahui. Aku cinta. Maka cinta dengan makrifah itu harus beriringan. Itu artinya kita ini mencintai Rasulullah SAW pun juga harus mengenal ilmu, melalui ilmu ini tentang akhlak beliau, tentang ajaran-ajaran, bagaimana beliau menuntun umatnya, beliau menjelaskan Al-Quran, kalamullah dan seterusnya. Nanti kalau kita asal cinta, kalau bahasa sekarang bucin, ya, nanti menjadi ngawur atas nama cinta kepada Allah, nggak taunya ngawur aku tadi. Cintanya luar biasa, tapi tidak menggunakan ilmu pengetahuan agama, tidak melalui pengetahuan yang benar, ya menjadi salah kaprah, bisa menyesatkan, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka fattabi'uni, ikuti aku. Karena Allah sudah mengangkatku sebagai rahmat, rahmatan, mengutusku ini sebagai rahmat. Begitu kita itu ibarat begini, Rasulullah itu adalah satu media. Ya, manusia yang nggak berdaya, lemah dan seterusnya ini, mana mungkin, ya mustahil lah mampu langsung online ibaratnya dengan Allah itu. Ya harus ada media. Medianya adalah Rasulullah SAW. Maka ikuti aturan-aturan Rasul, ikuti jejak beliau, mutaba'ah. Nah, soal mutaba'ah ini ada mutaba'ah
zahiriyah, ada mutaba'ah batiniyah. Suatu ketika Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili ditanya, ma haqiqatul mutaba'ah? Wahai Syekh, apakah sebenarnya hakikat mengikuti? Mutaba'ah, mutaba'atun Nabi, mutaba'atul Rasul ini. Fattabi'uni. Beliau menjawab, jawaban ini sangat luar biasa. Haqiqatul mutaba'ah ru'yatul matbu'. Hakikat mengikuti itu memandang yang diikuti. Pandanglah Rasulullah SAW dengan mata hati kita. Dengan mata hati itu apa? Akal hatimu memandang. Itu artinya pengetahuan kita tentang beliau harus kita belajar betul. Itu mutaba'ah. Maka di situ ya kita akan menemukan cinta sebenarnya. Oleh karena itu saking cintanya pula Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini dihadirkannya Kanjeng Nabi ini. Supaya apa? Semuanya mudah meraih cintanya. Nah itu loh ya. Kalau orang nggak mungkin jejak Rasulullah SAW, cukup langsung aja lah dengan Allah, wong Allah Maha Kuasa. Itu satu bentuk kesombongan. Makanya iblis saja itu sampai diperintah sujud kepada Adam. Ini menggambarkan betapa untuk mengenalku lebih dalam, mengenalku dengan benar, tetap harus ada media di situ, gitu loh, yaitu Rasul. Tapi kan iblis maunya online langsung dengan Allah. Ngapain? Dia kan makhluk kemarin sore, apalagi bahan bakunya ibaratnya asal usulnya. Makanya kita ini jangan pernah sombong dengan asal usul. Dengan keluarga besar, dengan misalnya leluhurku dan seterusnya, nasabku, jangan pernah sombong dengan itu. Ya, iblis itu merasa sombong karena asal usul. Aku nih dari api, dia kan cuma dari lempung. Apa yang saya suruh sujud itu? Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau istikbar sombong lah ya, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ruya annahu lamma nazalat hadhil ayah qalu inna Muhammadan yuridu an tattakhidahul hannan al-atfu war-rahmah wal barakah. Jadi maksudnya apa? Ketika ayat ini turun, kul in kuntum tuhibbuna, ya ada-ada aja itu orang-orang kafir Quraisy, orang munafik, Muhammad itu pengen menjadi Hanan. Kayak Isa itu loh, menjadi orang yang sangat dekat, penuh dengan kasih Tuhan dan seterusnya. Maka ayat ini lalu turun ya, sampai mayyuti'illah faqad mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Itu jadi wa marra Waraqah bin Naufal Bilal wa huwa yu'adzib faqala wallahi la an qataltumuh latakhadtuhu hananan la tamsuhun la tumsihuhunna la tumassihanna bihi hananan kama takhadatin nasara Isa. Maka Waraqah bin Naufal
ketika ketemu Bilal dan ketika itu Bilal sedang diseksa, beliau mengatakan, kalau sampai kamu membunuh dia, mau saya ambil ini Bilal sebagai Hanan, orang yang sangat saya cintai, gitu loh. Seperti orang-orang Nasara memposisikan terhadap Nabi Isa. Ya, fa anzalallahu ta'ala qul ati Allah war rasul. Taatlah kepada Allah war rasul. Wah, ini lebih tinggi lagi, taat pada Allah dan langsung pada Rasul. Faqarana ta'atah bi ta'atih, lalu ketaatan kepada Allah itu diseiringkan dengan taat kepada Rasul. Rahman lahum. Jadi sebagai satu bentuk untuk menegaskan kepada orang yang mengkritik Rasulullah SAW itu tadi, mengejek Kanjeng Nabi. Wa qad ikhtalafal mufassirun fi makna qouli ta'ala fi ummil kitab ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala Abul Aliyah wal Hasan al-Basri as-siratal mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khiyaru ahli baitihi wa ashabihi, hakahu anhuma Abul Hasan al-Mawardi. Jadi kita kalau membaca dalam Ummul Kitab suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, maksudnya ihdinas siratal mustaqim itu ya Kanjeng Nabi. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menurut mufassir ya, dan khiyaru ahli baiti, dan pilihan-pilihan ahlul baitnya, dan pilihan-pilihan sahabatnya, ya. Jadi yang terpilih artinya yang benar-benar memiliki akhlak mulia, mengikuti jejak Kanjeng Nabi, ya itu mengenal betul secara akurat Kanjeng Nabi. Nah, itu maksudnya siratal mustaqim. Wa hakahu anhuma menurut ini Abdul Hasan al-Mawardi, ya, Imam Mawardi. Wa haka makiyun anhuma nahwahu, ada juga menurut pandangan dari Imam Maki. Wa qala huwa Rasulullah wa sahibahu Abu Bakar wa Umar, mengatakan ihdinas siratal mustaqim adalah Rasulullah dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, itu radhiyallahu anhuma. Wa haka Abu Laits As-Samarqandi mithlah an Abil Aliyah fi qouli ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim fabalagha dzalika al-Hasan qala sadaqa wallahu wa nasaha. Sadaqa wallahi wa nasaha. Bukan sadaqallah ya. Sadaqa wallahi wa nasaha. Jadi maksudnya begini. Jadi menegaskan gitu, ketika tafsiran ini nyampe kepada Imam Hasan al-Basri, beliau mengatakan benar itu demi Allah, dan itu merupakan nasihat yang bagus, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya lanjutkan ini, kurang bab ini biar selesai. Wa haka al-Mawardi dzalika fi tafsiri siratal ladzina an'amta 'alaihim an Abdurrahman bin Zaid wa haka Abdurrahman wa haka Abu Abdurrahman As-Sulami an ba'dihim fi tafsiri qouli ta'ala faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini disampaikan oleh
Abdurrahman bin Zaid, begitu juga Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini an ba'dim, kalau an ba'dim Abdurrahman As-Sulami dari ba'dul arifin, orang-orang yang ahli ma'rifat mengatakan ketika menafsiri ayat faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, benar-benar memegang teguh tali yang kuat, itu artinya annahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud urwatul wuthqa itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan adalah al-Islam, ada yang mengatakan tauhid. Wa qala Sahal bin Abdullah At-Tustari, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau engkau menghitung nikmatnya Allah, engkau tidak bisa menghitung. Maksudnya apa nikmat Allah itu? Muhammad. Nikmat Allah yang tak bisa terhingga itu adalah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala walladzi jaa'a bisidqi wa shadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Wa shadaqa bihi, ada yang qiraah tanpa syiddah, wa shadaqa, ada yang wa shadaqa. Nah, ini aktsarul mufassirin ala anna alladzi jaa'a bisidqi, maksudnya yang membawa bisidqi dengan kebenaran ini adalah, yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Muhammad. Qala ba'duhum walladzi shadaqa bihi wa quri'a shadaqa bitakhfif, tidak bisyiddah, shadaqa. Wa qala ghairuhum alladzi shadaqa bihi almu'minun, ada yang mengatakan shadaqa bihi itu adalah orang-orang beriman. Wa qala Abu Bakar wa qila Ali wa qila Umar hadza minal aqwal, ada sebagian itu yang dimaksud adalah Abu Bakar, ada yang mengatakan Umar, ada yang mengatakan Sayyidina Ali. Wa an Mujahid fi qouli ta'ala ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub qala bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Wah, ini tafsir yang lebih dalam lagi. Ingatlah mengingat Allah. Yang dimaksud mengingat Allah itu adalah mengingat risalahnya Muhammad dan para sahabatnya yang mengikuti Muhammad ini. Itu tatma'innul qulub, menenteramkan hati. Karena pada Muhammad ada rahmat, pada sahabatnya ada yang warathatul anbiya, para sahabat ini tentu saja bisa menenteramkan hati. Nah, itu sebuah tafsir ya. Saya kira demikian. Saya mohon maaf, walafu minkum. Kita minggu yang akan datang kita akan masuk ke bab 2, pasal 2 mengenai sifat Nabi, atau bagaimana Allah itu mensifati pada Rasulullah SAW dengan syahadah, bisyahadah, wa ma yata'allaqu biha min ats-tsana' wal karomah, dan hal-hal yang berkaitan dengan pujian Allah dan kemuliaan Kanjeng Nabi. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.